Ada orang yang batinnya masih doyan main, kayak model si Dinar. Nanti udah mulai naik kelas, itu batin modelnya Darren, dari SD ke S. Mainnya udah beda kan? Nanti naik level lagi SM, udah mulai puber kan? Oke, naik lagi kuliah, kerja rumah. Perhatikan, batin kita kontrol batin kita masing-masing. Batin kita kayak apa? Orang yang dibikin gak enak, yang dihantam sebetulnya egonya. Jadi Allah menurunkan takdir kepada kita yang menurut kita tidak enak, itu sebetulnya yang lagi disikat habis adalah ego. Begitu dia bangkit, bereaksi, melawan, berdebat, berarti egonya masih hidup. Alhamdulillah Bozat, sekarang saya kalau diomelin sama laki, udah diem aja Bozat saya. Kenapa? Barusan dia transfer. Itu lain lagi tuh mah. Kalau mau transfer, ya tanda Bu. Itu jadi belajar ya Bu. Pak, saya juga sama. Mulai sekarang kalau ada yang nggak nyaman, udah pokoknya dia minta petunjuk sama Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, jangan Kau kasih aku petunjuk saja, berikan kepadaku bimbingan. Ya Allah, jangan Kau hanya memberiku petunjuk. Ya Allah, setelah Kau datangkan petunjuk kepadaku, datangkan kepadaku bimbingan. Ya Allah, petunjuknya datang, bimbingannya datang. Enak ya? Paket lengkap. Berikutnya, wal awliya'u yurabbihim bihadisihil hadis. Para wali-wali Allah, para kekasih Allah dididik oleh Allah dengan cara ilham. Al-hadis bima'nal ilham. Apa ilham? Pencerahan. Intuisinya tajam. Ya. Para kekasih Allah itu ditajamkan oleh Allah intuisinya, menganalisa, ya, meriset, melakukan penelitian. Jadi orang yang sudah mau melakukan momen demi momen kehidupannya, aku tidak akan ketemu sama siapapun kecuali saat aku bertemu kepada siapapun, di situ harus ada pencerahan yang aku bisa bawa pulang. Saya bilang, orang-orang yang sudah mulai levelnya naik di sisi Allah, dia sudah mulai menciptakan momen demi momen untuk menciptakan kualitas pencerahan dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang momen demi momen yang dijalani dalam kehidupannya tidak ada perubahan pencerahan dan naik level, ya, vibrasinya naik, gelombangnya naik, nurnya naik, ini orang kasihan, nggak bisa mengupgrade. Handphone di-upgrade, motor di-upgrade, mobil di-upgrade. Dulu Polytron itu namanya merek TV, radio, sound system, begitu ya. Sekarang Polytron di-upgrade, dia sudah menjadi mobil. Ada kan mobil Polytron? Dulu kita sebelum ngaji sama sekarang kita sudah ngaji, udah upgrade. Mindsetnya belum, pola pikirnya, bahasa berubah, attitude berubah, akhlak berubah, cara melayani suami berubah, cara menyikapi suami yang enak, yang tidak enak, yang tidak nyaman, semuanya di-upgrade. Kita pun sama, suami dulu dengan sekarang udah beda, makanya kita disebut manusia baru. Orang yang mengupgrade dirinya, dia akan meninggalkan baju-baju lamanya. Dia selalu beli baju baru. Inilah yang dibilang minal aidin wal faizin. Seorang sufi, dia tiap hari lebaran, Pak. Dia ganti baju akhlaknya tiap hari.
Akhlak yang buruk dia buang, diganti akhlak yang bagus. Pola pikir yang buruk dia buang, diganti pola pikir yang baru. Kata-kata yang tidak mengenakan dia buang, dia selalu ganti baju. Kita lebaran kan pada ganti baju, tapi mindset kan diganti, akhlak kan diganti, baju doang baru, pola pikir lama. Mudah-mudahan udah ngaji kita bisa berubah semua. Jangan nunggu lebaran, besok pagi suami mau berangkat kerja, papa mau apa? Jus alpukat, jus tomat, jus durian, jus apa, kulit durian aja pak. Bu, saat ibu melayani suami, ibu sedang melayani Allah sebenarnya mah, bukan melayani manusia. Tolong mindsetnya dulu dong. Kenapa pada gegaruk? Suami juga sama. Saat suami melindungi, menjaga, memelihara istri, itu sedang menjaga, melindungi titipan. Jadi alamat hati itu ke Allah. Orang yang melakukan segala sesuatu, kalau hatinya dialamatkan ke Allah, orang ini hebat Pak. Kokoh dia, akarnya kuat. Lihat pohon, kenapa kuat? Akar. Gak akan tumbang dia, karena akarnya. Akar itu berarti koneksinya ke Allah. Ngaji ke Allah, kerja hatinya ke Allah, semuanya ke Allah. Sehingga dia sadar apa yang dia lakukan, dia akan katakan, ya Allah, tidak ada di hatiku yang aku ingin senang, kecuali aku hanya ingin Engkau senang ya Allah. Diriku tidak senang, tidak mengapa, yang penting Engkau senang ya Allah. Keren Bu? Pak, keren gak Pak begitu Pak? Mah, terserah mama sekarang mah. Apaan Pak? Mau masak, mau nggak masak, mau nyediain kopi, nggak apa-apa. Mama mau lagu apa, nggak apa-apa. Yang penting mama senang. Mau habisin uang papa, terserah. Ini ATM papa, ini pinnya, ini dompetnya, ini buku rekeningnya, terserah. Amin gitu Bu. Keren gitu Bu, punya lagi begitu. Keren Pak, keren Pak. Pak, bakalan keren Pak. Amin. Begitu dikasih semua, udah ngeblank semua isinya. Zong. Canda Bu. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan isi ATM suami kita luber. Nolnya nggak muat. Itu cetakan di printer di kasir, Pak, nolnya lompat gelinding mana tahu. Saking banyaknya Bu, amin. Iya. Bu, yang gini-gini sering diucap, nanti jatuh ke anak kita. Ya, jatuh ke anak. Nggak jatuh ke anak, jatuh ke cucu. Nggak mungkin Bu, doa-doa kita yang di majelis ini nggak diturunin sama Allah. Gak ke kita, ke anak. Yang pasti di saat hak kita sudah payah nanti di hari tua, anak kita sudah ngurusin kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, al-hadisu huwal ilham. Jadi hadis itu pengetahuan yang Allah berikan kepada para wali. Istilahnya ilham. Para wali itu mendapatkan ilham. Ustaz, ilham apa? Ilham itu gampangnya diberikan oleh Allah pencerahan di atas manusia rata-rata. Para wali itu Allah berikan kecerdasan di atas manusia rata-rata, tapi dia tidak akan memamerkan kecerdasannya. Yang penting apa yang Allah berikan kepada para wali itu bermanfaat untuk menolong semua orang. Amin. Wal ilhamu fi qulubihim bi annahum awsiya'ul anbiya wa khulafa'uhum wa ghilmanuhum.
Allahu azza wa jalla. Takallama kalimah Musa alaihi salam huwa kalimatun la makhluqun kallamahu 'allamahul ghuyub 'allamul ghuyub. Hadis yang dimaksud di sini, Allah akan mendidik para kekasihnya. Dia Allah azza wa jalla. Bentuk didikannya masuk ke dalam hati para wali itu ilham yang tidak diberikan ke sembarang orang. Mudah-mudahan kita dapat. Orang bercita-cita jadi wali boleh nggak? Boleh. Berkeinginan, berhasrat, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh ngaku-ngaku. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali, positif, bohong. Saya ulang, ada orang ngaku-ngaku wali, positif, dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang wali mengaku dirinya wali. Justru saat dia tahu dirinya wali, dia akan bersembunyi. Tidak boleh ada yang tahu karena harganya mahal dia di sisi Allah. Nanti diperalat manusia, Bu. Banyak gak orang udah mulai dapat ilham dikit-dikit? Buka praktek ya? Baru bisa dikit ngobatin orang sembar sembun udah buka tuh diperalat kan namanya. Jadi udahan di situ akhirnya. Betul? Kita bukan itu. Kita ngaji tujuannya cinta. Kedua, kita ngaji tujuannya rindu. Ketiga, kita ngaji agar hidup kita di akhir hayat kita husnul khatimah. Empat, kita mengaji tujuan kita adalah menyelamatkan anak-anak keturunan kita dan kedua orang tua kita. Yang kelima, kita sehat. Yang keenam, kita bahagia. Yang ketujuh, kita berkelimpahan harta. Amin. Gak usah ada urusan sama sakti-sakti ya. Sakti mah dapat ya, diumpetin sama Allah. Ya Bu ya. Lihat suami ibu tuh udah punya kesaktian. Dia pulang kagak ngomong, pulang diam, nggak ngomong diam, udah tenang. Tuh suami kalau ngaji, istri kalau ngaji, cirinya Allah sudah mulai bimbing hatinya, hidupnya semakin tenang. Catat, orang yang ngaji, ya nur ilmunya sudah mulai hidup. Kedua, dia sudah tidak pernah mau berdebat kepada siapapun. Ketiga, orang yang ngaji, nurnya hidup, dia sudah tidak minta validasi dari siapapun, karena dia yakin, aku tidak mengapa tidak dikenal manusia di bumi, tapi aku yakin para malaikat memanggil namaku di langit sana. Amin. Keren gak Bu? Kalau ibu, nama bapak sudah dipanggil malaikat di langit, anak-anak kita selamat semua. Ya, saudara Muhammad. Yaudah, sekarang nggak usah lagi cari perhatian manusia. Nggak usah kita pamer-pamer apapun kepada manusia. Ya, itu namanya kejahatan batin. Ria itu kejahatan batin. Makan tapi dia kotok-kotok, nggak apa-apa juga sih. Dibikin status. Kebetulan si Ustadz emang lagi kelaparan, saya buka WA nyender begitu, dia lagi kelaparan, kalau lagi di McD, Masya Allah. Jadi perih saya nih, harusnya lapar enak, jadi tambah perih. Cuma ngajak-ngajak gua dia, kayak gini canda maksudnya. Banyak kan begitu kejadian. Jadi kalau kita Bu mau main-main status ke orang, kalau lihat dulu ada orang Bu yang sebenarnya dia lagi butuh makan, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita naikin status makanan, segala apa baik ada di situ, buaya darat ada itu, buaya goreng, kadal goreng, komodo goreng, segala jengkol semur, apa dinaikin?
Kan kelihatan si Ustaz lagi ketemu gitu. Aduh, santri gue lagi pada pesta-pesta, gue ngeliat status lagi. Dah, daripada itu dengan zikir bunyinya bukan subhanallah, bukan. Ya kol-goreng. Bang Benny ketawa loh. Ya, Bang Benny ya. Ya Bu, mulai sekarang udah pesan saya siapa aja. Dulu pun saya begitu Bang Surah, tapi sekarang saya udah orang. Saya ngomong begini Bu, karena saya udah ngalamin. Lagi naik mobil mau foto, ceprek, berapa mobil boleh minjam. Ya, lagi makan di McD, di restoran, udah dibayarin. Tapi hati saya gede banget tuh, lihat gue makanan tempat mewah. Lu apa? Jangan, yang udah ngaji udah nggak boleh begitu. Itu namanya kita menghancurkan amal ibadah kita sendiri yang kita kumpulkan berbulan-bulan. Alhamdulillah. Jadi pamer dalam kurung riya itu sama saja kita membakar semua amal ibadah kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Udah biasa aja lah. Ya, biasa saja. Nggak perlu kita menampilkan status keberadaan kita ke semua orang, kecuali tampilkan diri istri di hadapan suaminya sehebat-hebatnya. Itu keren. Nyambung dia. Dandan yang cakep, dandan yang rapi. Dia tahu jam 5 nih, pulang jam 5. Itu jam 3 udah siap-siap dia. Udah mandi kembang 7 rupa, minyak wangi, semua warna wangi dia beli semua. Hidung warnanya lain, pipi lain wanginya, kuping lain. Begitu pulang suami jarak radius 100 meter, dia udah tahu ini tanda ini gua wangi banget. Masya Allah. Jadi pulang. Ya, ya Bu ya. Mudah-mudahan ya kita begitu ya Bu. Lanjut. Huwal awliya, mereka para wali. Al-ilhamu fi qulubihim. Ilham itu datang bentuknya wasiat ke dalam hatinya, bukan ke dalam pikirannya. Bedakan ya Bu, ilham itu masuknya ke hati, bukan ke pikiran. Makanya ilham itu masuk kepada siapa saja kalau hatinya bersih. Kalau pikiran itu siapa aja dapat. Tapi kalau ilham enggak, dia masuknya ke hati. Makanya kenapa kita dari sekarang belajar bersih hati. Udah gak usah iri, gak usah dengki, gak usah hasud, gak usah ghibah, gak usah namimah, gak usah. Nanti begitu hatinya bersih, turun dia ilham. Ilhamnya kadang-kadang satu, kita cuma bilang begini sama anaknya, kita usap anak kita pelan. Neng, kamu cerdas ya Neng, cerdas dia langsung. Tapi dia nggak ngerti. Pak, Papa berangkat aja Pak, walaupun dagangan sepi, insya Allah Pak, Papa berangkat pulang juga bawa 2 karung beneran ya. Tahu apaan isinya? Kadang lidah istri, saya ulang, lidah istri itu cepat Bu diijabah sama Allah. Kalau istrinya cuma ada satu perbuatan yang ada pada seorang istri, ini perbuatannya, saya tulis. Oh ya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu amalannya sih kan satu sekali. Minimal suami keluar rumah ininya tenang, anak kemanapun tenang, damai dia. Ya, pertama pakai ya Bu, bapak Ustaz. Ya, seorang istri dia suaminya akan bertambah makmur hidupnya. Amin. Kalau seorang istri tidak ada sedikit pun di dalam kepalanya negatif kepada suaminya, catat buat-buat.
jangan ngebongkar data. Saya kasih tahu, jangan pernah ngebongkar-bongkar data. Ini kejahatan batin. Jangan pernah membongkar data pasangan kita. Suami jangan membongkar data istri. Istri juga jangan membongkar data suami. Insya Allah begitu kedua-duanya sudah tidak mau saling membongkar tentang masa lalu, ini anak-anaknya akan selamat sejahtera. Apa? Host? Ingat Pak, Bu, setiap manusia, siapapun dia, punya salah dan dosa. Catat itu. Catat. Semua manusia, Bang Lana, ini belum nih. Ini ada yang baru. Iya. Besok pakai bungkus lontong ya. Biar orang dibawa lagi. Ada Bu. Oke Bu, yang pertama host. Ini amalan Bu. Ya, ini tirakat paling hebat seorang istri kepada suaminya. Tirakat paling hebat seorang ibu buat anak-anaknya. Tirakat paling hebat seorang suami kepada istrinya. Tirakat paling hebat seorang suami buat anak keturunannya. Satu, husnuzon. Satu dulu deh, saya kasih deh. Ini gue diam. Dua deh. Satu lagi. Coba ya. Kalau ini sudah rapi, dua Bu. Ya. Yuk. Syukur. Terima. Jadi tugas ibu nih, aduh saya mau ngomong begini, ini bukan ketakaburan. Mohon maaf Bapak, ini bukan ketakaburan, tapi ini tentang keilmuan yang harus diyakinin. Kalau hidup ini mau beres dunia kita, beresin hati kita. Dunia akan tunduk kepada orang yang hatinya dia sudah beres. Dunia tidak akan pernah bisa berkutik. Alam semesta yang sebesar ini akan tunduk kepada orang yang hatinya sudah beres. Jadi nggak usah kemana-mana, tunggu pesan-pesan berikut ini. Ya Pak. Gampang Pak. Jadi itu rumusnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih tahu. Kalau duniamu ingin beres, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, gak usah kemana-mana, fokus kepada hati. Mulai sekarang, satu, banyak-banyak di dalam hati berkata, Allah ya Rob, tidak ada sesatu pun keburukan yang kau datangkan kepadaku. Catat buat-buat. Katakan Bu, Allah ya Rob, tidak ada detik demi detik, menit demi menit, momen demi momen takdir yang datang kepadaku ini buruk. Tidak akan pernah ada. Semua takdir yang datang kepadaku ini adalah jalan-jalan terbaik aku untuk mencintaimu. Keren. Mulai sekarang bilang begitu sama Allah sesering mungkin. Kedua, ya Allah, aku kesulitan. Ya Allah, aku kesulitan. Ya Allah, aku kesulitan. Ajari aku bagaimana aku terus berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena inilah kesulitanku yang sebenarnya. Aku kurang berterima kasih kepadamu ya Rabb. Ajari aku bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu. Karena semua yang Engkau datangkan kepadaku, kepada suamiku, suami kepada istrinya, kepada anak-anak, dan semua kehidupan ini adalah bentuk rasa syukur yang Kau berikan kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
wali, para kekasih Allah, mereka adalah penerima wasiat. Mereka orang-orang yang meneruskan titah perjuangan para nabi. Jadi jangan salah paham, wali itu bukan orang sakti. Ya, kita sarannya salah paham ya. Wali itu, para kekasih Allah itu, mereka orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah meneruskan perjuangan para nabi. Ibu, makanya dia dijagain sama Allah. Makanya hati kita gak boleh jelek mulai dari sekarang kepada siapapun. Terlebih lagi oleh orang-orang yang berjuang di lingkungan kita untuk mensyiarkan Islam. Jangan pernah melihat kekurangannya. Setiap orang ada kekurangannya. Jangan melihat keburukannya. Setiap orang ada. Jangan-jangan dia kasih Allah, bagaimana itu? Ibu, jangan-jangan suami ibu kasih Allah, kan dia tahu. Bapak, jangan-jangan istri bapak kekasih Allah, kan dia tahu juga. Betul nggak? Orang diumpetin pak kekasih Allah mah. Gimana kalau ternyata suami pasangan kita kekasih Allah? Makanya kita kena belai terus. Orang bu, hidupnya kena belai itu nggak belai. Sial terus. Karena hatinya pernah punya dosa kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Dan nggak ingat kapan itu dosanya. Makanya ada hukum namanya kafarat. Kafarat itu bukan hukuman pada akhirnya. Kafarat itu sama dengan sadar sendiri. Caranya, semua yang dekat dengan kita datangi, minta maaf. Suami datangi istri, mama saya. Papa juga sama, ya istri juga sama. Papa maafin mama, sama, gak ada bedanya. Habis suami selesai, istri selesai, datangi orang tua. Selesai orang tua, datangi mertua. Udah meninggal Pak Ustadz, ziarahin kuburnya. Udah semua punya guru ngaji waktu kecil dulu, ngajar alif-alifan, ngajar ba, datengin. Pasti pada punya kan? Saya mau nanya nih, mau orang Andong. Ini yang kecilnya di Ali Andong punya guru ngaji kan? Punya kan? Waktu kecil kan pada ngaji ya? Ada nggak guru ngaji sekarang? Masih ada nggak? Masih ada ya? Datengin nggak? Orang datengin pak, guru-guru ngaji waktu kita kecil tuh, datengin di Sawani. Ya, datengin. Minta ampun, minta maaf. Karena kita pernah bikin dosa sama dia. Kenapa? Badung. Diajarin agama Bandung, padahal agama itu bukan urusan dunia, buat akhir. Datengin pak, guru-guru ngaji kita yang kecil, waktu kita kecil itu. Insya Allah berkah banget. Apalagi punya yang pernah pesantren, punya pesantrennya. Bawa ya, mama Wawa punya kiai. Datengin, bawain ayam tuh 2 kontainer. Bagus dah. Kagak. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Azza wa Jalla takallama kalimah Musa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa. Kalimatnya kalam. Huwa kalimatun la makhlukun. Firman Allah, dia Allah berfirman kepada Nabi Musa. La makhlukun, ya bukan seperti makhluk. Musa bicara langsung sama Allah, bukan seperti saya bicara sama istri. Allah berbicara kepada para nabi tidak seperti kita ngomong sama kita nih, nggak begitu. Terus kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ada komunikasi langsung antara Allah dengan para nabi. Ada komunikasi langsung antara Allah dan para wali. Gimana caranya? Kita nggak bisa ceritakan. Yang diceritakan dalam kitab-kitab adalah seperti ibu masak, ibu ngajarin masak, bumbunya belinya di mana, bisa diceritain ya? Ngirisnya gimana,
kompornya mereknya apa, pisaunya warnanya apa, ceritain. Begitu udah masuk rasa, gak usah cerita. Ini tentang rasa. Mudah-mudahan kita dapat rasa. Saya nanya sama bapak, sama ibu, Bu, Pak, yang namanya dekat dalam wilayah bahasa, dekat itu bukan fisik sama fisik nih. Saya dekat sama Firman, dekat sama Pak Ara, fisiknya dekat, batinnya dekat gak? Belum tentu. Betul gak? Ibu sayang sama suami lagi di kantor, tapi hadir gak di hati? Itu dekat namanya. Ibu di rumah, suami di kantor, tapi perasaan ibu, suami itu kayaknya ada lagi makan bareng sama kita, kayak nemenin kita. Itu namanya dekat, Bu. Padahal suaminya ada di kantor. Jadi dekat itu bukan fisik. Buktinya apa? Kita fisik deketan kok. Teguran nggak? Nggak teguran. Pernah nggak? Pernah satu rumah teguran nggak? Enggak. Atau tidur di kamar mandi lakinya? Kayak saya. Bu, jarak fisik ini berdekatan bukan jaminan dia itu dekat. Paham? Kita sama Rasulullah ribuan tahun, betul nggak? Tapi kalau batin kita main, ada di situ. Kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani jauh ribuan tahun, 1500 tahun dengan Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 500, Rasulullah tahun sebelum Masehi kan. Tapi kalau batin kita kuat rasanya, dia hadir di rumah kita. Tuh, betul kan? Nah, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kalau kita kuat main rasa, hadir dia di rumah. Apalagi kalau kita tawasulin itu orang tua kita. Ustaz, saya kangen sama bapak, saya kangen sama emak saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Bagaimana caranya Ustaz? Tawasulin dong. Sekali sih, pelit. Tawasul tuh kalau kangen banget, tawasulnya 40 kali sekali. Juga buru-buru sampai menape Al-Fatihah ila hadrati Abi Allah, sambil buka-buka nyekrol sambil Fatihah. Di orangnya aku yang dapat Fatihah yang di TikTok. Maknya orang. Kalau Fatihah itu, Bu, pertama wudhu. Ini Fatihah nih yang benar. Kalau kita ada hajat sama orang tua, wudhu, menghadap kiblat, sholat taubat 2 rakaat, zikir sebentar, tawasul dulu, baru minta. Ini bukan saya bilang dicoba, bukan. Pasti itu sudah menjadi sebuah keyakinan yang memang bisa. Ibu kan pernah mimpi orang tua kan? Itu bisa. Bapak juga pernah mimpi orang tua. Betul kan Pak? Kenapa harus ada mimpi? Itu tanda bahwa kita bisa berkomunikasi Pak dengan mereka. Caranya terserah Allah, bisa lewat mimpi, ya. Atau ada 5 lapis nih Pak. Kita berkomunikasi kepada orang yang sudah tidak ada. Ada 5 lapis. Pertama yang paling awam adalah lewat mimpi. Yang keempatnya nggak saya bahas. Ntar aja. Ya, kalau ngopi, mau surat. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya, huwa kalimatun la makhlukun. Jangan kita berandai-andai firman Allah, kalam Allah kepada para nabi sama seperti kita. Jangan. Kallamahu pakai syaddah ya. Kallamahu allamul ghuyub. Allah berfirman kepada para nabi itu, ya, zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Jadi dibatasi bagaimana Allah berkalam. Ini pakai taharbu atau bukan? Ya. Kallamahu pakai ha. Bukannya taharbu ya Bukan. Ya, kallamahu.
kallamahu 'allamul ghuyub. Ini Quran ini. Ya. Ini Quran. Di bawahnya ada tuh ada footnote-nya surat Toha. Ya. Ayat 14. Ada footnote-nya di bawah. Ya. Lanjut. Jadi Allah berfirman kepada para nabi, namanya kalam, itu di alam yang bukan alam yang hari ini kita alami. Seperti apa? Nanti ada babnya. Berikutnya kallamahu bikalamin fahimahu wa balagha ila aqlihi bila wasitatin. Nah, ini pakai tamar betul. Allah berfirman, kallamahu, dia Allah telah berfirman bikalami, dengan kalamnya. Ya. Yang hanya dipahami oleh para nabi. Kita nggak paham. Ya. Para wali dapat ilham. Ya. Para anbiya dapat kalam. Kita dapat apa? Dapat takdir. Allah berkata-kata kepada kita yang awam, saya nih awam. Allah ngomong sama kita itu dengan takdirnya. Makanya kenapa kita kudu peka. Di mana pekanya? Saat saya dibikin gak nyaman, saya begitu kalimatnya. Tolong pelan-pelan, kenapa kok pasangan saya gak bikin saya nyaman? Kalau saya menyebut itu pasangan, padahal itu bukan pasangan, itu tanda Allah sedang mengajak berkomunikasi dengan kita. Agar apa? Agar kita dapat yang enak, gak bangga. Banyak kan dapat enak, bangga, senang-senang, lupa diri. Dapat yang gak enak, ruwet, marah-marah, akhirnya kita masuk kepada mazhab al-rumkadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tandain paketan saya habis. Ya, kita lanjut. Saya mau, kalau ada permintaan, insya Allah kalau Allah izinkan malam Sabtu besok semua bawa tasbih. Ya, malam Sabtu besok bawa tasbih. Kita mau belajar cara adab berzikir sebelum kajian malam. Ya, pada bawa tasbih ya. Cara pakai tasbih bagaimana, cara muternya bagaimana. Ya, banyak kan naruh tasbih pada di ubin. Emang songkok kayak tasbih ada di ubin. Orang udah gitu masukin jok motor, didudukin. Kalau tasbih di kantong sebelah kanan, kantong sebelah kiri, ada lagi naruh di kantong belakang, begini. Orang ada adab bisa. Nggak apa-apa itu mah, kenapa? Karena belum tahu. Ya, makanya kenapa kita kesulitan mengisi apa juga susah. Ya, ternyata yang salah adalah adab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.